Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri. Sebelum kita mempelajari apa itu transformasi geometri, yuk kita nyanyi dulu lagu Matematika Itu Asyik. Nah, kembali lagi ke topik awal ya. Pernahkah kalian mendengar istilah yang menggunakan kata trans di awalnya? Ya, benar sekali. Seperti transportasi, transmigrasi, dan transplantasi. Transportasi adalah alat yang kita gunakan untuk berpindah tempat, sedangkan transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari pulau satu ke pulau yang lain. Nah, maka dapat disimpulkan arti trans adalah perpindahan dan transformasi merupakan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis transformasi geometri. Jenis-jenis transformasi geometri itu ada 4, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi artinya pergeseran, refleksi artinya pencerminan, rotasi artinya perputaran, dan dilatasi artinya perbesaran. Nah, sekarang kita bahas yuk apa itu translasi dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas yuk apa itu translasi dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu, translasi sering terjadi dalam kehidupan kita. Misal saat memindahkan barang atau pergerakan mobil di jalan. Yuk kita bahas lebih dalam apa yang dimaksud dengan translasi. Translasi adalah pergeseran suatu objek tanpa mengubah bentuk, ukuran, atau orientasinya. Misalnya, ketika kamu memindahkan kotak dari titik A ke titik B di lantai. Itu adalah contoh dari translasi di kehidupan sehari-hari. Dalam bidang koordinat, translasi dinyatakan dengan vektor A, B. Vektor A merupakan pergeseran horizontal, yaitu ke kanan atau ke kiri. Sedangkan vektor B merupakan pergeseran vertikal, yaitu ke atas atau ke bawah. Nah, setelah kita mengamati video sebelumnya sebagai contoh, maka kita bisa simpulkan sifat translasi adalah yang pertama, benda yang digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, benda yang digeser mengalami perubahan posisi. Sedangkan dari vektor tadi seperti kita tahu ada vektor A dan vektor B. Vektor A adalah komponen horizontal dari translasi. Apabila pergeserannya ke kanan, itu tandanya positif. Apabila pergeserannya ke kiri, tandanya negatif. Sedangkan yang B, komponen vertikal dari translasi. Apabila pergeserannya ke atas, itu tandanya positif. Sedangkan pergeserannya ke bawah, tandanya negatif. Translasi yang memetakan sebuah titik P, X, Y sehingga diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen bisa ditulis P, X, Y ditranslasikan pada A, B menghasilkan P aksen X tambah A, Y tambah B. Bisa juga ditulis sebagai notasi lain seperti pada video. Nah, untuk mempermudah kalian memahami konsep translasi, yuk kita ke contoh soal. Jika titik P 3,5 digeser oleh vektor 2,-3, maka hasilnya, nah vektor di sini seperti yang tadi ya, yang ada di notasi pemetaan, vektor itu dilambangkan oleh T besar. Nah, kira-kira berapa ya jawabannya? Jadi, untuk mengetahui hasil dari pergeserannya, kita perlu menambahkan titik awal dengan vektor. Titik awal yang pertama pada sumbu X 3 kita tambahkan dengan 2, maka dari titik 3 kita arahkan 2 ke kanan. Lalu
Dari titik 5 kita tambahkan dengan min 3, yaitu mengarahkan ke bawah pada garis vertikal sebanyak 3 kali. Maka kita dapat jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Sebuah mobil diparkir lokasi awal 2,3 pada peta. Kemudian mobil bergeser sejauh 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Di manakah lokasi akhir mobil? Nah, kita bisa tulis dulu ya. Lokasi awalnya ada di 2,3 pada peta. Kemudian dia bergeser, yaitu vektornya kita bisa tulis T, 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Berarti tandanya positif ya teman-teman. Maka bisa kita dapatkan lokasi akhirnya dengan menjumlahkan titik X dan titik A, yaitu 2 tambah 5, menambahkan titik Y dengan B, yaitu 3 tambah 3. Maka didapat lokasi akhir 2 tambah 5, menambahkan titik Y dengan B, yaitu 3 tambah 3. Maka didapat lokasi akhir 2 tambahnya ada pada peta titik 7,6. Nah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, translasi juga digunakan untuk strategi olahraga loh. Contohnya pada permainan sepak bola ataupun catur. Karena keduanya sama-sama menggunakan pergeseran. Pergeseran ini seperti yang kita tahu adalah nama lain dari translasi. Maka ada contoh soal lagi nih untuk kalian. Yuk, coba kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Sebuah balok berada di posisi awal 4,1. Balok tersebut digeser sejauh 3 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Di manakah posisi terakhirnya? Ternyata seru juga ya belajar tentang translasi pada transformasi geometri. Bisa kita simpulkan bahwasannya translasi adalah pergeseran objek dengan rumus P aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Banyak aplikasi translasi dalam kehidupan sehari-hari seperti pergeseran barang, kendaraan, atau bahkan permainan olahraga seperti sepak bola dan juga catur. Oke, sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye. Thanks for watching.